warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kenalin, nama saya Dian Aprenisi. Saya dari semester 4 Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan materi kuliah tentang psikologi konsumen yang dosen pengampunya adalah Bapak Primadi Prasetyo, di mana di sini saya akan banyak menjelaskan mengenai 4 materi. Sebelumnya, kalian harus like, komen, dan subscribe akun YouTube saya yaitu Dian Aprianingsih, dan jangan lupa untuk follow Instagram saya yaitu Dian Aprianingsih 00. Itu aja dari saya terlebih dahulu. Kalian akan bisa lihat next videonya. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen, dan yang kedua, pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Selanjutnya, saya akan menjabarkan apa itu motivasi. Motivation is the driving force within individual that impels their action, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti kekuatan penggerak dalam diri seseorang yang memaksanya untuk bertindak, menurut Shifan dan Kanuk. Jadi, motivasi di sini diartikan sebagai kekuatan yang berasal dari dalam diri seseorang yang mengharuskan untuk melakukan sesuatu. Kemudian, ada tujuan dari motivasi konsumen. Yang pertama, meningkatkan kepuasan, di mana hal ini tergantung terhadap konsumen yang menjalankan kegiatannya. Yang kedua, efisiensi dan efektivitas, yang berarti tingkat kepuasan akan bersifat efisien dan efektif jika dipenuhi dengan cara yang baik dan hasil yang baik juga. Kemudian yang ketiga, mempertahankan loyalitas. Di sini, loyalitas berarti kemampuan diri konsumen untuk melakukan sebuah kegiatan yang akan bersifat positif untuk kegiatan meningkatkan kepuasan individu. Yang keempat, menciptakan hubungan yang harmonis antara produsen dan konsumen. Di dalam sebuah pembelian keputusan yang dilakukan oleh konsumen akan terjalin antara hubungan produsen dan konsumen. Dan jika jalinan tersebut berjalan dengan baik, maka keduanya akan bertimbal balik yang baik atau saling menguntungkan. Kemudian selanjutnya, tujuan khusus dalam motivasi yang ingin dicapai konsumen dan rangkaian tindakan yang mereka ambil untuk mencapai semua tujuan dan dipilih berdasarkan hasil pemikiran yang logis serta dalam proses belajar terdahulu. Jadi, tujuan khusus ini didasarkan dan dipilih pada hasil pemikiran yang logis atau rasional serta dalam proses belajar terlebih dahulu. Kemudian, ada sebuah pertanyaan, apakah motif yang menyebabkan manusia tak merasa puas terhadap kebutuhan yang tak pernah berhenti? Maka jawabannya,
Yang pertama, banyak kebutuhan yang tak pernah terpuaskan sepenuhnya. Jadi, di dalam kehidupan banyak sekali kebutuhan manusia yang tak terpuaskan. Baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Yang kedua, kebutuhan terpuaskan setelahnya, maka kebutuhan baru datang dan menyebabkan tekanan dan mendorong kegiatan yang lain. Jika kebutuhan lama telah terpenuhi, maka akan datang lagi kebutuhan yang baru dan akan menyebabkan individu menekankan dan mendorong kegiatan lain agar mencapai suatu kebutuhan baru yang diinginkan. Kemudian yang ketiga, individu yang berhasil mencapai sasaran akan menetapkan sasaran baru yang lebih tinggi. Setelah individu menetapkan sasaran yang lama, kemudian individu akan menetapkan sasaran baru yang lebih tinggi lagi karena dia tidak ingin kebutuhannya hanya sebatas biasa saja dan ingin mengedepankan hal yang luar biasa. Kemudian selanjutnya asas-asas motivasi konsumen. Yang pertama, asas mengikutsertakan. Yang kedua, ada asas komunikasi. Yang ketiga, ada asas pengakuan. Yang keempat, asas wewenang yang didelegasi. Dan yang terakhir, ada asas hubungan timbal balik. Kelima asas tersebut harus terdapat di dalam konsumen. Kemudian kita masuk ke materi yang kedua, yaitu apa itu kepribadian? Kepribadian dapat diartikan sebagai suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Jadi, kepribadian berasal dari dalam diri seseorang dan terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya motif, IQ, emosi, cara berpikir, serta persepsi. Sedangkan faktor eksternal seperti lingkungan fisik, keluarga, masyarakat, sekolah, dan lingkungan alami. Kemudian ada 3 unsur pokok dalam kepribadian individu. Yang pertama, pengetahuan. Pengetahuan di sini diperlukan dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan oleh seorang konsumen. Pengetahuan juga banyak berasal dari luar maupun dari dalam dengan berbagai media atau perantara yang ada. Yang kedua, perasaan. Perasaan ini dapat bersifat suka, tidak suka, maupun perasaan emosional terhadap suatu barang atau produk yang akan dibeli oleh konsumen. Kemudian yang ketiga, ada dorongan naluri. Dorongan naluri ini berasal dari dalam diri seseorang. Jadi, dorongan naluri ini tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan dan perasaan. Jadi, ketiga unsur pokok dalam kepribadian ini harus ada dalam individu masing-masing. Demikianlah hasil dari materi yang saya paparkan dan dapat saya simpulkan. Yang pertama, motivasi dan kepribadian memiliki peran penting dalam perilaku konsumen. Yang kedua, jika motivasi dan kepribadian saling seimbang, maka dapat menjaga keserasian dalam hubungan keduanya dalam perilaku konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa ingin tahu dan kepercayaan yang tinggi.
itulah hasil dari materi yang saya sampaikan. Untuk teman-teman, silahkan melihat video selanjutnya jika ingin tahu lebih dalam. Sampai di sini dulu dari saya. Bye-bye.